أشهد أن لا إله إلا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد, kita melanjutkan insyaallah taala kajian kitab syarah terhadap kitab At-Tauhid, yang mana penjelasan ini ditulis oleh Ustaz Firanda Antirja. Semoga Allah Ta'ala berkahati ilmu beliau dan menjaga beliau. Dan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita ada di halaman 22 pada pertemuan kali ini insyaallah. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tafsir surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Maka pada kali ini kita akan membahas hadis muttafaq alaih, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu akan saya bacakan terlebih dahulu. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qal haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushrik bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qal la tubashshirhum fayattakilu. Kata Mu'adz bin Jabal, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Kemudian beliau berkata kepadaku, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Apa kamu tahu apa itu haknya Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan apa hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah? Tahu tidak? Maka kata Mu'adz bin Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui akan hal tersebut. Ini menunjukkan Mu'adz bin Jabal ketika itu belum bisa menjawab. Ya, tidak tahu atau belum tahu ketika itu. Padahal ini perkara yang asasi dalam agama, tapi memang ini kan dalam konteks hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana syariat Allah dan ilmu tentang syariat itu mutadarrija, yaitu berangsur-angsur difahami oleh para sahabat. Jadi dimaklumi kejahilan Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW tidak langsung mengatakan, kenapa kamu enggak tahu? Gitu kan? Enggak mengatakan begitu, karena memang belum diberitahu, belum faham, belum dijelaskan. Maka wajar beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian kata Nabi SAW menjawab pertanyaan beliau sendiri, haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah yang wajib untuk dipenuhi oleh hamba adalah haknya Allah? An ya'buduhu, yaitu menyembah Allah semata, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Jadi seseorang ketika dia melakukan syirik, baik kecil lebih yang besar, maka dia sedang merampas haknya Allah Ta'ala sesuai dengan kadar yang dia lakukan. Ya, yang kadang-kadang itu menyebabkan amalannya terhapus, amalan khusus, atau bisa juga menyebabkan seluruh amalannya terhapus kalau itu syirik besar, dan dia bisa keluar dari Islam. Itu haknya Allah Ta'ala yang wajib dipenuhi oleh hamba. Bertauhid, beribadah dengan tauhid dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allahi
alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Man la yusyriku bihi syai'a. Haknya hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah, pasti dipenuhi oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya sendiri, janji baiknya. Pasti dipenuhi oleh Allah. Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Apa maknanya, ikhwan? Sekarang kalau kita tanya pada diri kita, atau anak tanya ke antum, bahkan anak tanya ke diri sendiri melalui cermin, apakah anda pernah berbuat syirik? Maka posibilitas jawabannya adalah iya. Bahkan siapa di sini yang mengatakan saya tidak pernah berbuat syirik sedikit pun? Pernah berbuat syirik sedikit pun, walaupun itu hanya sekedar riya, maka itu sudah syirik. Siapa di sini yang selamat dari itu? Apalagi dai, ya. Apalagi orang yang sering tampil. Lebih besar kemungkinan riyaknya dan sum'ahnya dan ujubnya dan takabburnya dan seterusnya dibandingkan dengan orang yang melekat di permukaan bumi. Nah, di sini ikhwah sekalian, bagaimana memahami hadis ini? Haknya hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah adalah tidak memberi azab pada orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun, Sementara kita semua pernah berbuat syirik, walaupun sedikit lah. Tapi pernah kan? Pernah. Berarti apa? Kalau dipahami secara tekstual begitu saja, mafhum mukhalafah atau pemahaman terbaliknya adalah ketika Allah pasti memenuhi janjinya, tidak akan mengadab orang yang tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Artinya karena kita pernah berbuat syirik, pasti kena azab. Makanya perlu dipahami lagi jemaah sekalian. Ya, di sini paham enggak alur dari pertanyaan ya, ikhwan? Supaya kita tidak berputus asa nanti. Jadi gini, tanyakan diri sendiri, pernah enggak berbuat syirik? Ya, minimal riya. Siapa di sini yang pernah? Saya enggak pernah riya, Ustaz. Enggak pernah, hidup saya enggak pernah riya. Ya. Saya itu lurus istiqomah. Masya Allah. Ajib yang bisa bilang gini, ajib. Mentazkiyah dirinya sendiri. Padahal bisa jadi malah kesehariannya itu penuh dengan riya. Ya, ibadah khusyuk di depan calon mertua misalnya, udah riya itu khalas, syirik. Ya, terancam dia kena azab. Waduh, Ustaz, kalau gitu nggak ada di kita yang selamat. Statement tersebut sebentar, jangan langsung juga ke situ. Jadi kita di tengah-tengah. Jangan berputus asa betul-betul dan jangan juga kepedean. Karena pada hakikatnya kita semua Bani Adam khata'un, sering berbuat salah, termasuk terjerumus ke dalam syirik ini. Kecil dan tak khawatirnya juga pernah melakukan syirik besar, sadar enggak sadar. Tapi mengintegrasikannya adalah jemaah sekalian. Pahami baik-baik. Sebutkan nama-nama sahabat yang dulunya adalah kaum musyrikun. Nah, tertemukan kunci jawabannya. Dulu Umar bin Al-Khattab seorang musyrik bukan? Iya, musyrik. Baik. Kita enggak perlu nyebut sahabat-sahabat lain, satu sampel saja, dan kita tidak menurunkan kadar beliau radhiyallahu anhu, enggak, sampel saja. Bahkan bukan hanya berbuat syirik, melainkan memerangi Rasulullah SAW. Kejahatan apa yang lebih daripada itu, ya kawan? Setelah syirik, memerangi Rasulullah SAW. Taib, endingnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Loh, Ustaz, katanya di sini bukankah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun? Umar bin Al-Khattab pernah berbuat syirik, kenapa tidak Allah azab? Maka jawabannya adalah, maknanya adalah siapa yang bersih dari kesyirikan karena telah bertaubat darinya kemudian dia wafat, Allah tidak mengazabnya. Faham enggak di sini, ikhwan? Jadi kuncinya di taubat. Dan taubatnya orang-orang musyrik masuk Islam dan berhenti dari kesyirikannya. Taubatnya kita dari riya, sum'ah dan semisalnya, dari bersumpah dengan selain nama Allah, dari memakai jimat, lepas itu semua, taubat dari itu semua, bersih lagi insyaallah. Bersih. InsyaAllah bersih dari azab. Karena apa? Kita telah melucuti semua syirik-syirik itu. Begitu jemaah sekalian. Ya, begitu. Nah, jadi Allah tidak mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Artinya adalah
siapa yang wafat dalam keadaan telah bersih dari kesyirikan, walaupun dulunya mantan pelaku syirik. Ada mungkinnya di antara kita dulu pernah mempersembahkan sesajian ke pojok-pojok sawah, mungkin aja, tapi nggak ngaku aja, ya mungkin, ya bisa jadi. Ada kalanya di antara kita dulu memakai cincin dan kita yakini cincin itu punya kekuatan magis atau memberikan karisma dan kewibawaan. Mungkin di antara kita dulu, bahkan mungkin sekarang ada di majelis ini. Semoga tidak. Kalaupun ada, bertaubat Anda. Sebelum nyawanya hilang, ayo. Susah nanti taubat di kuburan, susah. Ya, nggak ada kesempatan taubat di kuburan, nggak diterima taubatnya. Dari sekarang bersihkan itu semua, hilangkan keyakinan syirik tersebut, khalas kembali kepada Allah Taala, bersih dia dari itu dan dia bersih dari azab syirik. Dan berpotensi juga dosa-dosa yang lainnya juga dihapuskan dengan izin Allah Taala, berpotensi itu. Baik. Maka kemudian kok kelihatannya gampang ya? Haknya hamba yang pasti ditunaikan Allah adalah tidak memberi azab pada orang yang tidak ada syiriknya. Walaupun dulu mantan syirik sudah bertaubat. Kok seperti simple, gampang, kunci yang mudah. Maka kemudian aku bilang, yaitu Mu'adz bilang, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Boleh enggak saya kasih tahu orang-orang tentang berita yang simple dan menyenangkan ini? Apa kata Nabi SAW? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan dulu. Jangan diberitahu dulu. Khawatirnya mereka nanti bersikap apa? Bersandar, penak-penaan, mengira bahwasanya perkara ini mudah. Begitu. Nah, kita baca syarah dari Ustaz Firanda hafizahullah. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya adalah hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini jelas menunjukkan kewajiban para hamba untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala. Adapun sebaliknya, hak hamba yang pasti Allah tunaikan, yaitu Allah Ta'ala karena kemuliaan Allah, maka Allah mewajibkan dirinya untuk tidak mengazab hambanya yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Itu karena apa? Karena Allah Maha Mulia. Karena Allah Maha Mulia, maka Allah Ta'ala melazimkan dirinya untuk tidak mengazab orang yang bersih dari syirik. Untuk tidak mengazab orang yang bersih dari syirik. Makanya tadi kita katakan, kalau kita taubat dari kesyirikan apapun dengan istighfar atau dengan menuturkan doa yang ma'thurat dari Nabi SAW tentang istighfar dari kesyirikan, minta ampun dari kesyirikan, baik yang diketahui atau tidak, maka juga ada potensi diampuni dosa-dosa di bawah syirik. Begitu. Karena apa? Karena tanggungan dari Allah, jaminan dari Allah, siapa yang bersih dari syirik tidak diazab. Itu jaminan dari Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Ya. Tapi ya jangan juga dianggap remeh. Wah, saya kan enggak pernah berbuat syirik. Ya, saya mau dosa apa aja, insya Allah nanti bakal dihapus dosanya. Cukuplah merasa aman dari azab Allah itu sebagai dosa. Hati-hati. Dan merasa aman dari azab Allah itu perlahan-lahan akan mengikis tauhid kita menuju ke kesyirikan berikutnya, yaitu merasa bisa mengandalkan diri sendiri atau dan seterusnya. Hati-hati. Jadi syirik itu banyak spotnya, hati-hati. Kita lepas dari spot ini, syaitan akan membuat jaring berikutnya atau jalak berikutnya. Ya, kadang-kadang kalau misalnya ada orang nangkep burung kecil ya, itu membuat jaring seperti jaring laba-laba dan tipis sekali kelihatannya, lembut sekali kelihatannya, tapi bagi burung itu melekat dia. Ya. Dan serangga-serangga yang terkena jaring laba-laba itu enggak sadar kok ada jaring laba-laba, dan bisa jadi kita ketika terkena syubhat syirik itu kita terjerumus ke dalamnya, dan ketika terjerumus mungkin kita enggak merasa kalau kita sedang berada di dalamnya. Hati-hati. Kemudian hal yang sama seperti firman Allah dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku telah mengharamkan diriku atau aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Artinya Allah tidak akan berbuat zalim. Jadi dengan kemuliaan Allah Ta'ala,
Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk menjamin tidak ada azab bagi orang yang bersih dari syirik, dan Allah Ta'ala mengharamkan atas dirinya sikap zalim. Maka apapun kebijaksanaan Allah itu yang paling baik. Ya gitu. Apapun itu. Ya. Belakangan ini santer berita BMKG menyatakan ada potensi tsunami maksimal tingginya sampai 20 meter maksimal. Ya bukan pasti 20 meter, enggak. Kalaupun tertingginya puncaknya 20 meter. Tsunami di daerah selatan Pulau Jawa, bahkan bisa masuk juga di daerah pesisir bagian luar Pulau Sumatera. Ya. Anda mendengar penjelasannya bingung karena Anda bukan orang yang ahli dalam itu. Tapi ini kabar dan ini prediksi. Bisa terjadi dan bisa tidak, terserah Allah Ta'ala. Tetapi ini dari segi sains mereka ya seperti itu. Wallahu alam. Kalaupun terjadi kapan, wallahu alam. Nah, semoga tidak. Tetapi ikhwan, kalau kemudian orang-orang di pantai selatan, mereka kemudian bilang, kenapa hanya selatan? Gitu. Ya, kenapa enggak utara juga gitu? Ya. Mereka mempertanyakan kehendak Allah. Kalau itu terjadi ya, maka ketahuilah, kalaupun itu terjadi dan semoga tidak dan insya Allah tidak. Kalaupun itu terjadi dan semoga tidak dan insya Allah tidak ya, tidak boleh menyalahkan takdir Allah Ta'ala. Enggak boleh. Kenapa hanya selatan? Kenapa enggak utara? Kenapa enggak di Kalimantan dan seterusnya? Kenapa enggak? Kenapa enggak Amerika aja? Kenapa enggak Rusia aja? Kok malah Indonesia yang banyak orang muslim? Kan kadang-kadang kita nanya begitu. Ketahuilah segala yang tertakdirkan dari hal yang terjadi itu semua adalah buah atau efek dari kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tersifati dengan hikmah dan di antara namanya yang agung adalah Al-Hakim, maka tidak mungkin berbuat yang berlawanan dengan hikmah, yaitu zulm, kezaliman. Iya, pasti ada hikmah. Kenapa kok selatan gitu loh. Ya tentu kita enggak bermaksud mendoakan ya. Tapi sejujurnya kita dapatkan baik selatan atau utara sama-sama banyak berbuat syirik, terutama yang selatan. Ya, berkali-kali dalam ceramah ana siarkan pengingkaran terhadap apa yang banyak dari hamba Allah yakini tentang ratu penjaga pantai-pantai itu. Enggak ada itu. Ya, kedustaan dan kesyirikan. Dan sikap tawakal kepada jin bukan kepada Allah Ta'ala. Ini syirik, bisa syirik besar bahkan. Dan ini bahaya. Ya, sekarang ketika misal ada ancaman itu, ayo siapa di antara mereka yang sekarang bertawakal kepada ratu-ratu itu? Bertawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah, bukan kepada makhluk-makhluk yang belum tentu ada itu. Ya ada jin di sana, tapi siapa? Ya, namanya Allah a'lam. Ya. Tapi kemudian demikian juga firman Allah, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kata Allah di surat Ar-Rum, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang beriman, itu pasti. Terutama di akhirat. Allah mewajibkan dirinya untuk menolong orang-orang beriman, terutama di akhirat. Jemaah sekalian rahimakumullah. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzal ladzi yansurkum min ba'dih. Kalau misalnya Allah Ta'ala menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian, jemaah sekalian. Iya. Menolong ini baik dalam peperangan, baik menolong dari urusan afiah, kesehatan, semisal yang kita alami dengan izin Allah Ta'ala. Kalau memang Allah bantu, Allah tolong, enggak bakal ada yang bisa memberikan kita madarat. Di ayat lain di surat Al-Baqarah tentang orang-orang penyihir, wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak akan bisa memberikan madarat kecuali dengan izin Allah. Ya, begitu. Maka ketika kita tahu bahwasanya Allah akan menolong orang-orang mukminin, ketika terjadi berita yang tadi kita sebutkan dan semoga tidak terjadi yang diprediksikan itu, maka wajib atas orang-orang di Pulau Jawa ini, terutama di bagian selatan, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah.
Bukan malah kemudian nanti mengadakan larung untuk laut, bukan. Itu bukan taqarrub ila Allah. Dan kalaupun iya, itu bukan yang disyariatkan oleh Allah. Ya. Makanya ini ada peringatkan karena apa? Kita dengar berita itu rata-rata apa? Anjuran, menghimbauan untuk ya jangan waspada, jangan panik berlebihan. Enggak ada kita temukan himbauan untuk kembali kepada Allah. Di berita-berita di TV-TV, di cuplikan-cuplikan YouTube, semua menghimbau supaya tidak panik dan seterusnya. Panik tidak panik, harus dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kita selamat dari tsunami, tapi belum tentu kita bisa selamat kematian di atas kasur. Betapa banyaknya orang mati di atas kasur, padahal dia menghindari madarat di jalan raya, menghindari madarat di mana-mana, tapi ternyata matinya di atas kasur. Orang takut mati, tapi ternyata matinya di atas kasur pas lagi tenang lagi. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kata Allah Ta'ala, kataba ala nafsihi rahmah. Allah Ta'ala menetapkan atas dirinya kasih sayang, melazimkan dirinya memberikan rahmat. Sampai binatang pun dikasih. Kalau kita logikakan, kita memberi rizki pada binatang saja capek kita jemaah sekalian. Kita punya balong, kita atur setiap ikan harus makan berapa butir, capek. Tapi ternyata Allah merezekikan mereka semua. Para hamba jika bertauhid, maka mereka berhak untuk tidak diazab. Akan tetapi hak mereka bukan seperti penuntutan hak di antara sesama makhluk. Sebagai pendapat Mu'tazilah, akan tetapi berhak mendapatkan karunia yang Allah wajibkan atas diri Allah sendiri. Jadi Mu'tazilah itu mereka menganggap bahwasannya hak hamba Allah yang bertauhid ini adalah tuntutan terhadap Allah. Bahwasanya Allah dituntut untuk merahmati orang-orang beriman. Enggak, Allah enggak dituntut. Enggak ada yang bisa nuntut Allah. Tapi Allah Ta'ala berkehendak untuk memberi rahmat kepada orang-orang beriman ini. Jadi terserah Allah. Allah tidak dituntut dan tidak pernah berkeberatan untuk merezekikan dan memberi rahmat pada siapapun jemaah sekalian. Ya. Oleh karena itu, mintalah sama Allah. Selalu minta sama Allah. Allah enggak keberatan. Kalau manusia kita minta padanya keberatan, apalagi sering-sering. Bahkan kadang-kadang kita minta dengan format memberi, kadang-kadang manusia keberatan. Contoh, sebagian tetangga nih, ya, ngasih sayur katuk satu mangkok. Tujuannya apa? Supaya balikannya itu lebih bagus lagi. Fried chicken kayak apa gitu. Balikannya sayur lodeh, ya sami mawon. Besok ngasih lagi dengan mengharapkan ada balikan yang lebih baik. Ini tetangga pun tahu, ini trik aja ini supaya kita ngasih balik. Artinya apa? Walaupun ngasih, tapi kalau minta sama orang dengan ngasihnya itu wala tamnu tastakthir, kata Allah Ta'ala. Jangan kamu memberi dengan maksud untuk dapat lebih banyak. Dilarang dalam ayat. Tapi kalau kita minta sama Allah, walaupun diri kita sefakir ini, makin sering kita minta sama Allah, makin suka, makin sayang Allah Ta'ala sama kita. Dan Allah tidak tertuntut dengan itu. Karena apapun bagi Allah itu mudah. Ya. Baik, kemudian jemaah sekalian, di antara faedah hadis ini, yang pertama, tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sisi tawadhu'nya yang tercermin di hadis ini? Beliau ini kan Amirul Mukminin, khalifah, presiden, pejabat tertinggi, rasul pula. Dan paling dekat pada Allah Ta'ala. Beliau itu orang yang paling mulia, tetapi mau naik tunggangan yang paling direndahkan oleh bangsa Arab. Apa? Keledai. Keledai itu ibaratnya kalau motor apa? Yang gak enak nyebut merek ya. Mungkin motor saya mungkin ya. Ya motor-motor ya yang begitulah gitu ya. Yang orang kalau ngeliat mungkin motor biasa. Ya, tunggangan yang biasa. Tapi kita harus naik itu, enggak harus sekarang orang pada naik motor datang sendiri naik keledai. Lu kok naik keledai? Tawadhu kayak Rasulullah. Enggak, ini tuh bukan tawadhu. Ini syuhrah ini. Ya, orang-orang pada ngeliatin,
naik keledai, naik delman aja dilihatin, naik keledai lagi. Ya, enggak, maksudnya di sini bukan keledainya, kiasan terhadap keledainya itu tunggangan kita, kendaraan kita sekarang. Yang paling sederhana. Makanya jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW itu tawadhu, maka apalagi harusnya kita. Kalaupun kita memiliki hal yang mewah atau memiliki kekayaan yang berlimpah, harus ada beberapa poin dari diri kita yang harus disederhanakan. Jangan semuanya. Jangan semuanya harus serba mewah. Ya. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Ibnu Mandah ini salah satu ulama hadis ar-rohal yang sering rihlah. Maksudnya rihlah nuntut ilmu kemana-mana. Ibnu Mandah disebut ulama yang paling sering safar untuk nuntut ilmu. Ibnu Mandah, makanya disebut Ibnu Mandah ar-rohal, rajin rihlah. Kalau kita rihlahnya, ya antum tahulah kemana rihlahnya. Tapi kalau ulama rihlahnya ke majelis ilmu. Lah kalau kita rihlahnya Indomaret kita mah. Ya, Ibnu Mandah itu telah menulis tentang nama-nama para sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi berdasarkan riwayat-riwayat di kitab-kitab sunnah dan hadis. Akhirnya ditemukan jumlah sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi totalnya sampai 30 sahabat. Bukan sekaligus. Itu naik bis namanya. Enggak. Nabi SAW pernah boncengin sahabat satu. Mungkin kapan hari beda lagi sahabatnya, kapan hari beda lagi sahabatnya. Sekarang coba kira-kira kita naik motor, punya jabatan, punya pangkat, punya kemasyhuran, popularitas di tengah masyarakat, ngeboncengin fulan, aduh, malu lah, masa ngeboncengin dia, ya ada gengsinya. Rasulullah enggak ya, Rasulullah enggak. Bahkan kadang-kadang kita perlu seperti itu supaya lebih tawadhu, ya. Supaya lebih tawadhu. Kemudian yang faedah kedua, bolehnya membonceng di atas himar atau keledai, tentunya kalau keledainya kuat. Jika tidak kuat maka tentu itu merupakan bentuk kezaliman terhadap binatang. Tapi gimana kalau kezaliman terhadap motor? Bisa enggak? Dua orang gemuknya itu membuat orang istighfar, ya misalnya. Gemuk sekali, naik beat, boncengan dua-duanya. Orang kan miris sekali di motor nasibnya, ya. Apakah itu kezaliman? Wallahu alam, beda. Motor enggak hidup sebagaimana himar. Motor enggak hidup sebagaimana himar. Tetapi khawatirnya itu merusak, ya, khawatirnya. Ala kulli hal, membonceng di atas keledai boleh. Ketika keledai memang kuat. Kalau enggak kuat enggak boleh dipaksa, karena itu menzalimi. Sekarang ikhwan, kezaliman terhadap binatang terjadi di banyak sektor, di pasar terutama. Sering enggak ngelihat ayam itu, palanya di bawah, kakinya dia diikat majemuk. Majemuk lagi apa namanya? Majemuk, nama kitab itu. Apa? Kumpulan ayam, ya, ayam pasar. Palanya di bawah hampir keseret aspal. Kakinya diikat di atas. Kalau kita ngeliat gitu gimana? Masya Allah, ya. Kasihan banget itu ayam. Sampai pasar udah teler itu. Ya, bahkan ayam mungkin berharap lebih baik mati di jalanan kali. Iya, kasihan, Masya Allah. Masih hidup, masalahnya masih hidup. Zalim. Kambing. Di apa? Kalau pas nganterin Idul Adha gitu kan, kurirnya di belakangnya itu ada yang biasa buat galon air kan, kambingnya dimasukin di situ, ya. Terus polisi tidurnya banyak lagi. Sampai di tempat tujuan kambing udah mabok, sakit, cacat, nggak bisa untuk disembelih. Zalim terhadap binatang dan zalim terhadap pembeli, gitu. Dan kezaliman terhadap binatang tanpa hak akan menjadi hisab di hari akhir, jemaah sekalian. Ketika dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya, antar binatang bertanduk saja yang dulu pernah menzalimi binatang lainnya dihisab. Maka bagaimana dengan makhluk berakal seperti manusia ini yang telah menzalimi makhluk-makhluk ini? Begitu. Tapi yang ketiga, sucinya keringat himar, keledai, dan dikiaskan dengan
binatang-binatang lainnya. Adapun kotoran himar adalah najis. Karena himar ini binatang yang dilarang untuk dimakan. Semua binatang yang dilarang untuk dimakan, baik karena sifatnya atau karena zatnya memang sudah dilarang secara nas oleh Rasulullah. Ada yang karena sifatnya seperti bertaring, seperti buas. Ada yang karena zatnya memang dilarang seperti anjing, seperti kodok, ya. Maka semua itu kotorannya najis. Ya, semua kotorannya najis. Adapun binatang yang boleh dimakan dagingnya, ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i tetap dikatakan najis. Tapi dalam sebagian ulama mazhab Hanbali mengatakan kotorannya suci untuk binatang yang boleh dimakan dagingnya. Dagingnya bukan kotorannya, ya. Daging yang boleh dimakan maka kotorannya suci. Maka kalau misalnya ada ayam menunaikan hajat di sana, ya, nah itu enggak najis. Dan itu pendapat yang Anda lebih condong padanya. Ya, binatang yang boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya baik tinjaknya atau kencingnya itu tidak najis. Tetapi tetap itu sesuatu yang khabith, yaitu jorok. Ya, maka disingkirkan. Tapi enggak najis, gitu, enggak najis. Baik. Keringat himar suci. Kotorannya najis, dan ini sesuai dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan, karena himar adalah hewan yang sering berinteraksi dengan manusia di tanah Arab sana ketika itu. Sebagaimana kucing yang kotorannya najis tetapi keringatnya dan bekas minumnya tidak najis. Kucing tinjaknya atau pipisnya najis. Keringatnya, kita nggak tahu ya keringatnya kucing kayak gimana ya. Tapi kan ditulis di sini harus baca. Ya. Apa harus dicukur dulu mungkin biar kelihatan keringatnya gimana? Ya pokoknya kalau misal keringetan lah, dan Anda nggak tergambar ya. Tapi mungkin ada keringatnya, makanya ada kutu mungkin ya. Cuman nggak pernah lihat kita gimana kucing keringetan karena lari-lari mungkin ya. Keringatnya atau bekas minumnya nggak najis. Bekas minumnya kucing nggak najis. Ya. Maka kalau misalnya ini kucing, ini air minum, kan biasanya kucing itu iseng dia minum di tempat yang kayak gini, sengaja dia, ya kan? Kemudian diminum sama dia. Sok maneh duluan minum dia. Selesai puas ente, Anda minum. Bismillah. Iya. Boleh. Ya, walaupun ceritanya itu aneh juga kok kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya setelah kucing minum, antum minum, nggak masalah. Enggak najis. Ya, enggak najis. Kenapa? Alasannya adalah Nabi SAW bersabda, "Innaha laysat binajas." Kucing tidak najis secara zat. Innama hiya minat tawafina 'alaikum. Karena dia adalah hewan yang sering lalu lalang di sekitar kalian. Berangkat dari illat tawafina 'alaikum, sering lalu lalang ini, maka terkiaskan dengannya hewan-hewan yang sering ditemukan di antara kita. Contoh tikus. Tikus enggak najis, ikhwan. Ya tapi jangan dimakan, tikus enggak najis. Tapi tinjanya dan pipisnya najis jelas itu. Sebagaimana kucing. Ya. Baik, sekarang kita punya makanan nih, karedok misalnya. Kita tinggal di kamar, kemudian tikus werok datang. Dia mencicipi. Bahkan padahal sebelum kita cicipi, kita ambil sendok, dia udah makan duluan. Kemudian kita pergok dia, kita usir dia. Taib, boleh enggak kita makan tuh karedok? Mau bilang boleh berat, mau bilang enggak boleh berat juga ya. Yang paling enak sih kita enggak makan tapi kasih ke orang. Nah, boleh, enggak najis. Kalau antum mau, ya. Kalau antum mau, ya. Ini boleh secara hukum syar'i ya. Adapun kalau nanti ternyata ada apa-apa kita kan enggak ngelihat, enggak tahu ada apa, ya. Maka boleh. Seperti itu ya, itu bentuk binatang-binatang yang ada di sekeliling kita. Keempat, adab yang sangat agung tatkala seseorang tidak mengetahui jawaban pertanyaan tentang masalah agama, mengatakan apa? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Boleh. Ibn Al-Qasim berkata, aku mendengar Imam Malik berkata, inni la ufakkiru fi mas'alatin mundu bid'i asharata sanatan famattafaqa li fiha ra'yun ilal an.
Sungguh aku telah memikirkan satu permasalahan agama nih. Aku pikirin selama belasan tahun. Masya Allah. Memikirkan suatu permasalahan agama ini hukumnya apa? Itu sampai belasan tahun. Sampai sekarang kata Imam Malik, belum pernah aku menemukan pendapat yang pas untuk hukum masalah tersebut. Masya Allah. Ulama zaman dulu itu yang gak kayak kita sekarang. Ya, kita sekarang ditanya, apa hukum ini? Tiba-tiba ada yang nyelak. Oh, haram itu. Masya Allah. Ya. Tapi sebagian ulama dahulu itu sampai mikirin mana yang lebih tepat ini. Pandangan yang sesuai dalilnya mana. Lama waktunya, sampai belasan tahun. Masya Allah. Kita aja, sekolah aja ya belasan tahun. SD, SMP, SMA, 12 tahun. Bayangkan ada permasalahan yang dari 1 SD sampai 3 SMA sampai belum ketemu jawabannya. Ya. Baru ketemu pas semester 8 kuliah. Dan itu pun terpaksa karena harus skripsi. Baru oh ternyata ini. Saya penasaran dari TK dulu baru sekarang ketemu gitu. Ya. Baik, kemudian Al-Haytham bin Jamil berkata, "Syahidtu Malikan su'ila an 48 mas'alatan. Faqala fi 32 minha la adri." Aku melihat Imam Malik ditanya 48 pertanyaan. 48 pertanyaan, Pak. 4 lusin. Ya. Kita ngomong 4 lusin karena kita pedagang jadi ngomong kayak gini. 4 lusin pertanyaan, Pak. 48 pertanyaan. 32 diantaranya beliau jawab dengan perkataan apa? Aku tidak tahu, la adri. Kalau sekarang misalnya Ustaz habis tabligh akbar nih, ya. Pertanyaan kan bererot tuh. Ya, sampai bisa jadi bikin buku, ya. Banyak pertanyaannya. Ustaz apa hukum ini? Aduh, Masya Allah, enggak tahu. Ustaz apa hukum ini? Ustaz afwan, ini. Aduh, anak enggak bisa jawab. Ustaz, apa hukum wudu sebelum sholat? Nah, ini bisa jawab anak, wajib. Ustaz, apa? Wah, aduh, anak enggak tahu. Coba kalau antum dengar Ustaz kayak, ini Ustaz kayaknya kosong banget isinya nih, enggak ada apa-apanya. Kalau sekarang, ikhwan. Tapi kalau zaman ketika itu, Imam Malik malah tidak tercela dengan mengatakan aku tidak tahu. Kalau memang beliau tidak tahu. Hanya saja ikhwan, hal-hal kayak gini ya kenyataan seperti ini di zaman salaf, di zaman Imam Malik tidak melazimkan bahwasanya seorang ustadz itu harus banyak bilang tidak tahu. Kalau beliau tahu dan harus disampaikan, harus disampaikan. Ya, kalau memang tahu, kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Itu aja. Ya. Bahkan Imam Malik pernah ditanya 22 pertanyaan namun beliau hanya menjawab 2 pertanyaan saja. Pernah juga beliau ditanya 20 lebih pertanyaan dan beliau hanya menjawab 1 pertanyaan. Pernah juga beliau ditanya 100 pertanyaan dan beliau hanya menjawab 5 pertanyaan atau 10. Sisanya beliau hanya menjawab la adri, enggak tahu. Ya, enggak tahu. Imam Malik pernah ditanya suatu permasalahan lalu beliau bilang aku tidak tahu. Dan sang penanya itu orang yang memiliki kedudukan ya, mungkin pejabat. Ini ingat Imam Malik kok ditanya kayak gini enggak tahu. Lalu dia bilang, pejabat ini, orang punya kedudukan ini bilang, "Ya Imam, innaha mas'alatun khafifatun sahlah." Itu kan permasalahan yang ringan, gampang dijawab ya Imam. Masa enggak tahu? Mudah ya Imam. Maka Imam Malik marah dan berkata, "Laisa fil ilmi syai'un khafif." Tidak ada hal yang disebut ringan dalam ilmu ini. Masya Allah. Ilmu agama ini enggak ada yang ringan. Ama sami'ta qaula Allah Ta'ala. Kamu pernah dengar enggak kata Imam Malik perkataan Allah Ta'ala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada engkau wahai Muhammad perkataan yang thaqil, berat. Ilmu ini berat, enggak ringan, enggak gampang. Maksudnya mizannya itu tidak mudah. Ya mungkin kadang menghafalnya mudah, memahaminya kadang mudah, tapi mizannya di sisi Allah itu tidak ringan. Neracanya atau timbangannya. Ada seseorang pernah bertanya kepada Imam Malik 1 pertanyaan. Imam Malik bilang, saya enggak tahu jawabannya. Maka ada yang nyeletuk, "Ya Imam, kalau antum enggak tahu, terus siapa yang bakal tahu?" Ya. Maka kemudian Imam Malik ini kan apa? Orang itu terkesan maksa Imam Malik harus tahu dong. Masa enggak tahu gitu. Maka Imam Malik berkata, "Celaka kalian. Kalian pikir saya itu siapa? Apakah kedudukan saya sebagai imam, sebagai alim seperti ini
Aku harus tahu apa yang kalian tidak tahu. Pokoknya aku harus tahu segalanya. Itu kata Imam Malik. Apa kayak gitu yang kalian inginkan? Aku tahu segalanya. Lalu beliau berkata, wa innama ahlakan nasa al-ujbu wa talabur ri'asah. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang ada sifat ujub dan ingin dijadikan pemimpin. Atau hubbur ri'asah itu apa? Pengen jadi orang yang paling top, paling tinggi kedudukannya di masyarakat kayak, di keluarga besar kayak, atau di mana. Pokoknya pengen dianggap paling tinggi. Keinginan seperti itu malah justru akan mencederai kehidupan dia atau membinasakan, dan itu terbukti. Itu terbukti, ikhwas sekalian. Siapa yang haus akan kekuasaan, maka dia akan selalu kehausan dunianya. Selalu begitu. Nauzubillah. Letih dirinya, letih untuk dunia dan letih dicela. Ya. Kelima dari faedah azan. Tafadhol. Kita azan dulu, setelah itu kita lanjut sebentar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ada permasalahan di nomor 5 ini dari faedah masalah menjawab Allah wa Rasuluhu alam, atau Allah dan Rasulnya lebih mengetahui ketika kita ditanya suatu perkara syariat. Ya, misal sampai ditanya, Pak, apa hukumnya reselling? Misal menjadi reseller dalam Islam, apa hukumnya? Sampai nggak tahu. Boleh nggak sampai menjawab dengan Allah dan Rasul lebih mengetahui? Nah, itu yang kita bahas. Kan kalau kita jawab Allahu alam, Allah lebih tahu, itu kan jelas ya, boleh. Tapi kalau disandingkan dengan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, sebagaimana Mu'adz bin Jabal mengatakan itu, untuk zaman sekarang, kan Nabi sudah wafat, masih boleh enggak perkataan seperti itu? Maka dikatakan, jika kita tidak tahu jawaban pertanyaan tentang agama, maka kita menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Allah wa Rasuluhu alam. Inilah yang dikatakan oleh para sahabat tatkala Nabi masih hidup. Apakah kita boleh, kita maksudnya anak antum yang sekarang hidup, bolehkah kita menjawab dengan jawaban yang sama setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam? Secara syariat, maka kita tetap boleh menjawab dengan jawaban yang sama. Allahu wa Rasuluhu alam. Atau terjemahannya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, boleh. Kalau pertanyaan syariat ya, kalau pertanyaan tentang kauni, semesta, kenyataan sesuatu yang terjadi di khabar di masa kini, itu nggak boleh. Contoh, berapa jumlah penduduk Asia? Antum jawab Allahu wa Rasulullah alam, nggak boleh. Karena Rasulullah SAW tidak memiliki pengetahuan tentang ini. Bukan karena derajat beliau turun, bukan. Karena beliau tidak mengetahui hal yang di luar syariat. Maksudnya hal-hal yang bersifat kauniyah. Ini gaib bagi beliau. Tapi kalau antum jawab Allahu alam, ya boleh, nggak masalah, bagus itu. Ya, berapa jumlah gigi orang dalam satu tubuh? Ini aja nggak tahu. Antum jawab Allahu Rasulullah alam, nggak ada urusan dengan Rasulullah SAW karena ini bukan hal yang syar'i. Tapi kalau misalnya kita tanya, apa hukum wudu setelah mandi junub, wajib atau sunnah? Antum bingung jawabnya apa ya? Enggak tahu. Allah wa Rasulullah alam, boleh? Boleh. Itu maksud Anda. Karena itu syariat, masalah syariat. Ya. Akan tetapi dilihat dari praktek para sahabat, setelah Nabi SAW wafat, maka jika mereka ditanya tentang permasalahan agama dan mereka tidak tahu jawabannya, mereka hanya mencukupkan dengan jawaban apa? Allahu a'lam, gitu saja. Allah lebih mengetahui tanpa sebutan Allah wa Rasuluhu alam. Cuma secara asal syariat masih boleh. Ya. Kita meyakini Rasulullah telah wafat. Tapi ketika ditanya tentang suatu permasalahan fikih, agama, akidah, ya, maka kita boleh mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Walaupun mungkin yang lebih afdal cukuplah Allahu a'lam, gitu. Cukup Allahu a'lam. Ya. Misalnya, antum tahu enggak arah kiblat di mana? Lagi kesesat di hutan nih. Antum tahu enggak arah kiblat di mana? Kalau jawabannya Ka'bah ya jelas ya, itu ya semua itu tahu. Enggak, maksudnya arahnya di mana sekarang ya?
Lihat, waduh, amanah mendung lagi gitu kan. Enggak ada kompas. Jawabannya apa yang lebih tepat? Allahu a'lam atau boleh enggak jawab Allahu Rasulullah a'lam ketika itu? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Betul kita nanya arah kiblat itu pertanyaan menuju ke syariat untuk sholat, betul. Tetapi ini tetap suatu hal yang kauni, kesemestaan. Yang mana Rasulullah SAW dan hal ini tidak masalah, bukan masalah hukum syar'i. Bukan masalah di mana arah kiblat, enggak. Ya. Sebagaimana enggak ada kompas, enggak ada apa, enggak ada matahari, enggak ada apa, kita bilang di mana arah timur, sama Rasulullah pun enggak tahu. Karena bukan syar'i ini. Ya, baik. Ada juga keenam, bolehnya menyembunyikan ilmu jika ada maslahat, boleh. Sebab Nabi melarang Mu'adz mengkhabarkan hadis tersebut karena khawatir orang-orang akan bersandar pada luasnya rahmat Allah sehingga meninggalkan beramal. Contoh yang maaf sekarang ini, masalah takfir, pengkafiran dan rinciannya itu kadang-kadang sebagian asatidzah tidak menyebarluaskan risalah tentang takfir, mengkafirkan orang, hukum mengkafirkan secara muayyan. Kenapa? Karena melihat sebagian jemaah belum siap untuk meraup faedah tentang ini. Iya. Lalu mungkin dituduh, kenapa kok disembunyikan padahal ini ilmu penting? Betul, ini ilmu penting. Tapi kalau kita buka lebar-lebar kepada orang awam dan mereka belum tentu bisa memahami dengan baik, bisa salah paham, maka takut khawatirnya terjadi pengkafiran serampangan dan mereka akan mengkafirkan satu sama lain. Jadi kadang timbangan maslahat dan mafsadat itu perlu dalam urusan menyampaikan ilmu. Rasulullah pun melakukannya. La tubasyirum, jangan kasih tahu mereka. Padahal ini penting enggak? Akidah ini, haknya Allah atas hamba, haknya hamba atas Allah, haknya hamba yang pasti ditunaikan oleh Allah. Penting, akidah, asasi, perkara agama. Tapi kenapa Rasulullah SAW suruh tahan? Jangan sekarang. Karena apa? Dikhawatirkan terjadi madarat yang lebih besar. Ya, begitu. Nah, kemudian dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'atsuman. Dan Mu'adz akhirnya meriwayatkan hadis tersebut, memberitahu orang-orang jawaban Rasulullah tadi ketika hendak meninggal dunia dengan maksud terhindar dari dosa menutup ilmu. Maka dikisah oleh Mu'adz. Diriwayatkan kemudian, dulu saya sama Rasulullah SAW pernah begini-begini dan beliau pernah menyatakan ini. Akhirnya orang-orang pada tahu. Begitu. Ada saatnya ilmu tersebut diberitakan. Ya, kita cukup sampai sini. Jazakumullah khairul jaza. DKM, kemudian panitia dan jemaah sekalian rahimakumullah yang berkenan untuk menghadiri kajian ini, semoga bermanfaat untuk ana dan antum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.